Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kami peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2022 akan membahas tentang video dari bad practice dan good practice yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sebelum itu, mari kita perkenalkan para narasumber yang ada di video ini. Ada Mbak Nada, Mas Budi, Mbak Irviana, Mbak Ulfa, dan saya Merdiana. Untuk itu, mari kita saksikan video tentang bad practice. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 pejabat Badan Pertanahan Nasional di Kalimantan Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. 2 pejabat BPN tersebut diduga menerima gratifikasi sebesar 22,33 miliar rupiah dari kepengurusan surat tanah hak guna bangunan atau HGU seluas 2 juta meter persegi. Kedua pejabat BPN yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Gusmin Tuarita, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat tahun 2012-2016, dan Siswidodo, Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kalimantan Barat. Kedua pejabat ini mendapatkan imbalan sebesar 22,23 miliar rupiah dari para pemohon hak atas tanah HGU tersebut. Uang tersebut diminta secara bertahap, baik secara tunai dan dikirim melalui beberapa rekening anak dan istri Gusmin Tuarita. Atas dugaan tersebut, 2 tersangka disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Video tadi terkait penyalahgunaan wewenang dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 22,33 miliar dari kepengurusan surat tanah hak guna bangunan seluas 2 hektar. Nah, bagaimana tanggapan dari teman-teman? Mari kita dengarkan penjelasannya. Yang pertama dari Mbak Nada. Silahkan Mbak Nada. Baik Mbak Merdi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya, melakukan gratifikasi merupakan pelanggaran visi dan misi serta asas manajemen ASN. Karena kedudukan ASN adalah untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan juga bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asas yang dilanggar dalam kasus ini adalah asas profesional dan akuntabel, karena telah melakukan hal yang tidak jujur, tidak terintegrasi, serta menyalahgunakan jabatan. Jika terbukti, maka oknum tersebut harus diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN. Demikian pendapat dari saya. Mungkin untuk Mas Budi ingin menambahkan. Baik Mbak Nada, terima kasih atas kesempatannya. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BPN ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai beralak ASN dan juga menciderai konsep manajemen ASN dan smart ASN, di mana yang seharusnya pejabat BPN tersebut menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, namun malah melanggar dan menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi. Seharusnya pejabat BPN tersebut dapat lebih memahami apa itu konsep manajemen ASN dan smart ASN. Tujuannya agar pejabat tersebut tidak menyalahgunakan wewenangnya dan malah sebaliknya, malah berusaha untuk memajukan pelayanan ke arah yang lebih baik, efektif, efisien, transparan, dan berintegritas demi terwujudnya pelayanan kelas dunia. Oke Mas Budi, terima kasih atas penjelasannya. Jadi itulah tadi penyebab, dampak, dan solusi dari bad practice. Untuk selanjutnya kita lanjut ke video best practice. Simpanas, Sistem Penanganan Pengaduan Pertanahan. Halo Sobat ATR BPN, mempermudah sistem informasi pelayanan kepada masyarakat, kini Kantor Pertanahan Kota Bogor memberikan satu solusi. Tanpa harus mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bogor, masyarakat dapat menyampaikan keluhan seputar pertanahan.
Cara ini sangat mudah dan cukup melalui genggaman Anda dengan menggunakan aplikasi Simpanah, sebuah solusi cepat dan mudah untuk permasalahan tanah Anda yang kini tersedia di aplikasi Android. Kunjungi Play Store dan ketik Simpanah, lalu install. Selain itu, berbagai bentuk pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website, email, Twitter, atau WhatsApp. Anda tinggal mengunjungi website Simpanah di simpanah.com atau mencari pencarian Google melalui browser Anda. Lalu, daftarkan diri Anda dengan memasukkan data diri yang benar agar laporan dapat diproses. Kemudian, masukkan laporan Anda dapat mengirimkan laporan apapun yang terkait dengan permasalahan tanah Anda. Setelah laporan terkirim, Simpanah akan segera menanggapi dan memberi jawaban atas laporan dan pertanyaan Anda. Proses pelaporannya sama dengan menggunakan website. Kantor Pertanahan Kota Bogor, maju dan modern. Nah, video tadi merupakan salah satu inovasi layanan Kantor Pertanahan Kota Bogor. Sistem ini dibuat Kantor BPN Kota Bogor untuk memudahkan masyarakat Kota Bogor dalam menyampaikan keluhan dan persoalan pertanahan. Gimana ya tanggapannya dari teman-teman kita? Yuk, yang pertama dari Mbak Irviana mengenai inovasi tadi. Silahkan Mbak Irvi. Baik Mbak Merdi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mengomentari tentang video yang baru saja ditampilkan, yaitu mengenai aplikasi Simpanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bogor. Menurut saya, perwujudan manajemen ASN dan Smart ASN yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bogor sudah berjalan dengan baik. Perwujudan dari manajemen ASN yaitu adanya peran ASN di dalam melayani masyarakat melalui aplikasi Simpanah, yaitu mereka dapat dengan mudah dan cepat menanggapi keluhan dari masyarakat. Kemudian untuk Smart ASN yaitu telah diterapkannya literasi digital, yaitu aplikasi Simpanah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan komentar, keluhan, kritik kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan mudah dan cepat. Juga dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui smartphone atau gadget yang dimiliki oleh masyarakat. Demikian pendapat dari saya. Mungkin untuk Mbak Ulfa ingin menambahkan, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan oleh Mbak Irvi sebelumnya. Saya Ulfa, saya ingin menambahkan sedikit pendapat saya terkait penggunaan aplikasi Simpanah. Adapun pendapat saya mengenai dampak dari penggunaan aplikasi Simpanah. Yang pertama, dampak bagi masyarakat yaitu memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan, pengaduan, saran atau kritik melalui website atau aplikasi secara online di rumah atau di mana saja. Dikarenakan yang kita tahu mungkin ada masyarakat yang belum sempat datang atau kendala jarak rumah dengan kantor pertanahan yang jauh, itu bisa memudahkan dan mengefisienkan waktu masyarakat. Dan dampak selanjutnya yaitu masyarakat yang sudah melakukan pelaporan bisa mendapatkan tanggapan dari aplikasi tersebut dan mengetahui apa tindak lanjut dari pelaporannya melalui aplikasi. Itu saja pendapat tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Merdi. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Sebelum itu saya akan menyampaikan kesimpulan. Pertama, yaitu selalu tanamkan nilai-nilai manajemen ASN agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan negara, instansi, dan diri kita sendiri. Kedua, selalu berinovasi kreatif di tengah zaman teknologi digitalisasi yang semakin berkembang. Baiklah, video akan diakhiri sampai di sini. Terima kasih untuk narasumber yang telah memberikan masukan dan tanggapannya. ATR BPN melayani profesional terpercaya.